Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Al-Fatihah li hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumailah hadarat ulama illah min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahri aina makanu min aimatil muslimin al-mujtahidin al-fuqaha wal ulama'il amilin wa awliya'is siddiqin wal asfiya'is salihin, khususan hadarat al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahali wal Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Sumailah hadarat al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Mailah hadarat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa hazibina wa mursyidina, khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma daqat illa wa farajah Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 262. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannan ay alal munfaqi alaihi biqaulihim masalan qad ahsantu ilaihi wa jabartu halahu wa la azan lahu bi zikri zalika ila man la yuhibbu wuqufahu alaihi wa nahwihi lahum ajruhum sawabu infaqihim inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun fil akhirati. Alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menafkahkan, yang mengeluarkan nafkah
amwalahum, dari harta-harta mereka, fi sabilillah, summa la yutbi'una ma anfaqu mannan, kemudian mereka tidak mengikutkan dari apa yang sudah dinafkahkan. Apa? Tidak mengikutkan apa? Tidak mengikutkan cercaan, penghinaan, mannan, yaitu dengan mannan alal munfaqi alaihi, terhadap orang yang sudah diberi nafkah. Jangan mentang-mentang dia sudah memberi merasa lebih mulia daripada yang diberi, sehingga dia mengeluarkan cercaan, kehinaan atau merendahkan. Ada orang suka memberi tapi mulutnya juga tidak aman. Kata istilah bahasa Sundanya, murah congcot, murah bacot. Itu yang begitu tuh, yang tidak boleh. Jadi jangan mentang-mentang sudah memberi kemudian orang yang diberi dihinakan, direndahkan. Justru kita bersyukur kepada Allah selama kita bisa memberi dan ada yang menerima pemberian itu. Kan sampai kata Nabi, bersodakohlah kamu segera sebelum datang suatu zaman di mana orang tidak mau menerima pemberian. Itu akan datang zamannya nanti, orang nggak butuh lagi pemberian. Jadi selama kita masih bisa memberi, memberilah dan bersyukur kalau ada orang yang menerima. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kita ingin memberikan sesuatu, tiba-tiba begitu kita akan memberikan, kata orang, saya nggak butuh. Bagaimana rasanya kita? Sekalipun kita bisa memberi, tapi ditolak pemberian kita, sakit hati. Satu zaman bakal datang begitu. Makanya bersyukur kalau kita bisa memberi, dan bersyukur pemberian kita masih bisa diterima. Ma anfaqu manna 'alal munfaq 'alaihi biqaulihim masalan qad ahsantu ilaihi, seperti perkataan saya sudah berbuat baik kepada dia, wa jabartu halahu, dan saya sudah memenuhi kebutuhan dia. Jabar itu artinya, jabron itu menutupi kebutuhan. Jadi kalau ada orang sudah berbuat baik dengan pemberian, misalnya saudara kepada saudara, kan ada saudara suka mengikut saudara, biasanya keponakan ikut pamannya, karena pamannya sudah hidup lebih dulu, sudah mapan, sudah bisa memberikan sesuatu, sudah dewasa, lamun baheula sia ku aing teu diurusan, teu disakolakeun, teu diparaban, moal si kapoi. Batal semua tuh. Itu termasuk minnan. Enggak boleh. Apa yang sudah diberikan sudah serahkan kepada Allah supaya menjadi ganjaran kebaikan. Nggak usah dituntut, nggak usah diungkit-ungkit karena ingin dibalas jasanya. Dasar sia teu nyaho balas jasa, ku aing geus disakolakeun, aing butuh teu dibantuan. Nah, itu sudah batal semua tuh. Wala azan, dan juga tidak mengikutkan azan, yaitu maksudnya yang menyakitkan atau gangguan, bizikri zalika ila man la yuhibbu, menceritakan kepada orang yang tidak suka, wuqufahu, untuk diberitahu, alaihi wa nahwihi, dan sebagainya. Dia cerita kepada orang tentang jasa dia kepada orang lain, cerita kepada orang lain jasa dia kepada saudara-saudaranya yang lain tentang jasa dia di mana sudah membantu saudaranya. Lahum ajruhum sawabu infaqihim, bagi mereka kalau tidak mengikutkan mannan wala adzan, bagi mereka mendapatkan ganjaran dari apa yang sudah dinafkahkan, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Kalau seseorang sudah memberikan bantuan
Orang kaya memberi bantuan kepada mualim, kiai atau ulama. Setelah itu diungkit-ungkit. Kalau saya tidak membantu, nggak akan jadi pesantren kan. Ieu masjid kan jasa akang ya. Karpetna, keramikna, kamar mandina. Lamun teu akang mantuan mah moal bisa manehanana duit iman atuh mualim lembur. Batal kan begitu ta. Masjidnya jadi tapi pahalanya nggak ada. Apa sebabnya? Ya ngungkit-ngungkit, ingin mendapatkan pujian dari manusia sambil menyinggung perasaan orang yang dibantu. Padahal membangun masjid itu adalah tugas seluruh umat Islam. Hanya siapa yang menjadi tokohnya, kan hanya itu saja. Jadi orang kaya harus membantu, orang yang bisa sebagai fasilitatornya harus berjalan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang sudah dinafkahkan serahkan semuanya kepada Allah. Jangan suka mengungkit-ungkit perasaan orang. Sampai menghina kan biasa. Kalau mualim lembur nggak punya duit suka agak direndahkan. Jadi seolah-olah yang memberi, yang membantu lebih mulia dibandingkan dengan orang yang diberi. Padahal belum tentu. Kita lanjutkan. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut pada mereka dan juga tidak ada kesedihan pada mereka karena sudah menafkahkan hartanya fi sabilillah, ikhlas. Fil akhirati, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan di akhirat nanti. Qaulun ma'rufun kalamun hasanun wa ruddun 'ala sa'ili jamilun. Perkataan-perkataan yang bagus, yang ma'ruf, yang bermakna. Kalamun hasanun, perkataan yang bagus. Waruddun ala su'al, maaf bukan waruddun, waraddun, penolakan ala sa'il, terhadap orang yang meminta, jamilun, dengan cara yang baik. Wa maghfiratun lahu fi ilhahihi, dan ampunan baginya di dalam tingkah-tingkah lakunya. Khairun min shadaqatin, itu lebih baik dibandingkan dengan sedekah yatbauha aza, yang diikuti dengan al-aza, yaitu menyakitkan. Al-man wa ta'yiru ala bisu'ali, yaitu dengan menghina terhadap orang yang meminta. Wallahu ghaniyun an shadaqati ibadi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan terhadap sedekah hamba-hambanya. Halimun, Allah maha halim, bitakhiril uqubah, dengan cara menangguhkan siksaan, anil mani wal mu'zi, terhadap orang yang suka mengungkit-ungkit dan juga orang-orang yang menyakitkan dari pemberian. Memberi tapi jadi dosa. Karena apa? Dia menyakitkan orang, menyakitkan hati orang yang diberi. Padahal pemberian itu pahalanya akan diberikan oleh Allah, tapi dia menyakitkan. Allah nggak butuh semua itu. Jadi kita harus jaga perasaan orang yang dikasih juga. Jangan sengaja kita memperlihatkan mengasihi sehingga orang yang dikasih merasa malu, merasa direndahkan. Jadi harus hati-hati memberi juga, harus pakai adab, apalagi kepada mualim, kepada kiai. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kita memberi itu dia merasa dijatuhkan harga dirinya. Siapa yang akan menjaga harga diri mereka, kemuliaan mereka, kalau bukan umat Islam? Orang lain nggak ada. Wallahu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum ay ujuraha,
janganlah kalian membatalkan pahala dari sedekah kalian bil manni wal adza, dengan mencerca dan juga dengan menyakitkan, ibtalan, yaitu dengan cara membatalkan, kallaji ay ka ibtalin nafaqatil ladzi yunfiqu malahu ri'an nasi, seperti orang-orang yang sudah memberikan nafkah tapi dia membatalkan pahala ganjaran mereka ria'an nasi mura'iyan lahum, karena dia berbuat ria, ingin kelihatan oleh orang lain, cerita yang tidak pantas kepada orang lain, bahkan memberinya juga dengan cara yang ingin kelihatan oleh orang lain, sampai orang lain yang diberinya merasa jatuh harga dirinya. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhirat. Wa huwa al-munafiqu, orang yang demikian perilakunya adalah orang munafik. Kalau memberi ria dan dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan tidak iman kepada hari akhir, dia berbuat seperti itu hanya semata-mata ingin mendapatkan penghargaan dari manusia. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, ria itu termasuk dosa besar, karena ria itu adalah syirkun asghar, termasuk ria yang paling kecil, syirik yang paling kecil, tapi syirik. Kata Rasulullah, orang yang ria di akhirat nanti dia meminta kepada Allah ganjaran dari apa yang sudah dibuat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah cukup ganjaran kebaikan kamu diterima di dunia dengan mendapatkan pujian dari manusia. Di sisi Allah tidak dapat apa-apa. Dan gambaran bagi orang yang ria, kata Rasulullah, seperti orang yang akan pergi ke pasar, akan belanja, membawa kantong isinya daun. Begitu dia akan membelanjakan apa yang dibawa, ternyata tidak laku dan hanya akan menjadikan bahan tertawaan saja. Diperolok-olokkan oleh orang, dianggap sebagai orang gila, karena dia ingin membeli, ternyata yang dibawa bukan duit, yaitu hanya daun yang tidak bisa dipakai transaksi. Demikian gambaran orang yang berbuat ria, makanya bersihkan di dalam hati. Ternyata orang yang memberi dengan ria, akhirnya dia mengeluarkan cercaan dan menyakitkan pada orang yang diberi. Itu adalah perbuatan orang munafik. Famasaluhu kamasali safwanin hajarin amlasa, permisalannya kata Allah seperti sebuah batu yang licin, alaihi turabun, disimpan di atas batu yang licin tadi tanah, fa'asabahu wabilun matarun syadidun, kemudian ditimpa dengan curahan air hujan yang sangat deras. Fatarakahu solban amlasa, akhirnya dia hanya menyisakan batu yang licin, la syai'a alaihi, yang tidak ada apa-apanya di atasnya. Tanah yang disimpan di atasnya habis, bersih, hanyut, terbawa oleh air hujan yang lebat. La yaqdiruna istinafun libayani mislil munafiki al-munfik li'a'an nasi. La yaqdiruna ala syai'in, mereka tidak bisa berbuat, tidak punya kemampuan sama sekali apa-apa. Itu istinafun dari segi nahunya, untuk menjelaskan permisalan orang-orang munafik yang memberikan nafkah karena ria kepada manusia,
wa jumi'ad dhamir bi'tibari makna allazi, dijamakkan dhamirnya sebagai itibar makna allazi. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, ternyata mereka tidak punya kadar apa-apa dari apa yang mereka buat. Ai la yajiduna lahu sawaban fil akhirah, mereka tidak mendapatkan pahala sama sekali di akhirat. Kama la yujadu ala safani syai'un minat turabi, sebagaimana tidak ada tanah sama sekali bersih, tanah yang disimpan di atas batu yang licin, allazi kana alaihi, yang dulu yang sebelumnya ada di atas batu yang licin, li izhabil matari lahu, karena dibersihkan oleh air hujan yang menimpa kepadanya. Wallahu la yahdil qaumaz kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Jadi itu derajatnya sama seperti orang yang munafik. Kita orang muslim dalam memberi, jaga hati, jaga adab, jangan sampai manna wal azab, supaya kita dimuliakan oleh Allah. Orang yang diberi merasa dimuliakan, dan dia akan merasa nyaman, sehingga pahala yang diberikan dari sedekah itu tidak menjadi batal. Wallahu a'lam. Hari ini tanggal 25. Kita lanjutkan dengan doa li Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kita mohon pada Allah dengan karamah dan barokahnya, semoga Allah senantiasa memberikan sehat walafiat pada kita semuanya, rezeki yang barokah, umur yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Kita doakan guru-guru kita semuanya, orang-orang tua kita, anak-anak kita, murid-murid kita, dan seluruh jamaah kita, sahabat kita. Semoga Allah memberikan kepada mereka keselamatan, keistiqomahan. Terutama kita doakan imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dan para ulama mujahidin fi sabilillah, semoga sehat walafiat. Al-Haziniyah ila hadrati Nabil Muzzaba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anqulna wal muslimin minasyaqawati ila sa'adah, wa minan nari ila al-jannah, wa minal azabi ila rahmah, wa minaz zunubi ila al-maghfirah, wa minal isaati ila al-ihsan, wa minal khawfi ila al-aman, wa minal faqri ila al-ghina, wa minaz zulli ila al-'izzi, wa minal ihanati ila al-karamah, wa minal dhiqi ila sa'ati, wa minal syarri ila al-khair, wa minal usri ila al-yusri, wa minal idbari ila al-iqbal, wa minas saqami ila sihhati, wa minas sakhati ila ar-ridha, wa minal ghaflati ilal ibadah, wa minal fatrati ilal ijtihad, wa minal khizlani ila tawfiq, wa minal bid'ati ila sunnah, wa minal jawri ilal adli. Allahumma inna ala dinina bil dunya, wa ala dunya bil taqwa, wa ala taqwa bil amal, wa ala al amali bil tawfiq, wa ala jami'i zalika bil lutfikal mufdi ila ridha, al munhi ila jannatik, المسو بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا
يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن ظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تعالى بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahdur fi qalbihi anna naharal umri lahu akhirun tagrubu fihi syamsul hayati, dan harus hadir fi qalbihi, di dalam hatinya, ini di waktu matahari sudah mulai tenggelam, malam sudah berlalu, siang sudah berlalu, malam sudah datang. Habislah umur kita dalam satu hari itu. Habislah jatah siang pada hari itu untuk kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita memahami tentang waktu, betapa dahsyatnya sampai waktu itu dijadikan sebagai sumpah, wal asr, demi masa. Setiap hari merambat waktu, satu detik demi satu detik, dan tidak akan terulang sampai hari kiamat. Dipakai apa oleh kita? Siang hari amalan apa yang sudah kita buat? Nilai apa yang kita dapatkan dari waktu yang sudah berlalu dalam satu hari itu? Wal yahdur fi qalbi anna naharal umri, dan harus hadir di dalam hatinya bahwa umur hari itu lahu akhirun, itu adalah berakhir, tagrufu fihi, tenggelam padanya syamsul hayati, matahari kehidupan. Jadi berarti dengan tenggelamnya matahari, berlalu hari itu, habis siang itu, maka berlalu juga matahari kehidupan di hari itu buat kita semuanya. Fala yakunu laha ba'dahu tulu'un, maka tidak ada baginya setelah itu terbit. Sekalipun mataharinya terbit besok hari, tapi terbitnya matahari waktunya tidak sama dengan waktu yang kemarin. Waktu terbit matahari sekarang bukan waktu yang kemarin. Sekalipun terbitnya sama, terbit, tetapi waktunya bukan hari yang kemarin. Maka hidup kita hari ini bukan hari yang kemarin. Yang jadi pertanyaan, apa yang sudah dibuat oleh kita kemarin? Bagaimana kita melalui hari itu dengan apa yang sudah dibuat oleh kita untuk menjadi bekal di akhirat? Wa inda zalika yughlaqu babut tadarruk wal iktizar. Maka pada waktu itu sudah ditutup pintu at-tadarruk, pintu penyusulan, wal iktizari, dan pintu-pintu alasan. Berlalu waktu berarti semua yang sudah dibuat dilaporkan kepada Allah, dan amalan-amalan kita ada di dalam catatan kitab amal kita, dan tidak bisa disusul.
Nggak bisa hari kemarin menyusul hari ini, sebab hari selalu meruntut tertib dan tidak pernah saling menyusul. Falaisal umru illa ayyaman ma'dudah tanqadi. Maka tidak adalah umur itu kecuali hari-hari yang dihitung, tanqadi, yang bakal habis dan akan berlalu. Jadi dihitung itu semuanya ternyata setiap detik. Makanya setiap hembusan nafas akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dan akan dihisab oleh Allah, dipakai apa, dipergunakan apa. Baru nanti kita akan paham tentang makna waktu setelah kita menghadapi pengadilan Allah di hari hisab. Pada yaumul hisab, sekarang orang banyak yang memberlakukan waktu berlalu begitu saja dengan tanpa makna. Ada yang menghabiskan waktu hanya dengan main catur, hanya dengan main gaple, hanya dengan ngobrol, hanya dengan membaca-baca berita yang nggak ada gunanya, hanya membaca WhatsApp, hanya apa saja. Kalau membaca WhatsApp-nya itu dengan untuk perjuangan, menjadi Muslim Cyber Army untuk mendukung perjuangan para ulama dan untuk menguatkan perjuangan agama Islam, itu lain lagi, berarti ada maknanya. Tapi yang dilihat hanya sekedar kesukaan nafsu, nggak ada gunanya. Nauzubillah min dzalik. La mahalata, itu pasti tidak bisa, tidak. Artinya waktu akan dihitung dan berlalu dan akhirnya bakal habis. La mahalata jumlatuha bin qidai ahadiha, akan habis semua bagian-bagiannya satu persatu daripada waktu itu. Satu detik, satu detik, satu detik, tek 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 tek, tahu-tahu 70 tahun. Tahu-tahu 80 tahun, habislah umur itu. Dari kemarin kita tek tek tek, tahu-tahu hari Senin. Baru kemarin orang mabok dengan tahun baru, sekarang sudah tanggal 25. Sudah mau habis bulan Januari. Dan bulan Jumadil akhir sudah tanggal 12 hari ini. Sudah habis semuanya. Dan tahu-tahu umur kita, bukan umurnya, jatah umur kita ini bakal habis. Sebab segala sesuatu itu ada ajalnya. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah
كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ويعيذ النفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين أصدت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يضروني أججاره وجل ثناؤه وتقدست اسمه ولا إله غيره في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيرهم ومكرهم ومكايدهم أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافي يا حفيظ يا كافي يا مهين سبحانك يا رب معظم شانك وعز سلطانك وعرف مكانك تأثرت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واغنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك أنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طريق يترك بليل أو نهار إلا طريقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس أذهب البشيش أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تام شديد وافني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش الأديد واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وإراسة من إراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تغفرني شر كل شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para ulama mujahidin fi sabilillah, orang tua kita, guru kita, guru kita, Abi Kiai Haji Muhammad